Beralih kepada bab kedua, yaitu tentang penyebutan fi zikri ahkamil haid wa nifas, yaitu tentang menyebut hukum haid, nifas dan istihadah. Adapun haid, al-haidu huwa ad-damul kharij lil mar'ah. Nabi balawat isasini ba'atal asabirsyah bi'umatil maksusah. Haid itu didefinisikan oleh para ulama sebagai darah yang keluar daripada wanita, atau dalam definisi lain min aqsa rahimil mar'ah, dari pangkal rahim daripada wanita yang sampai usia 9 tahun atau lebih secara sehat, jadi bukan darah penyakit. Karena nanti ada istihadah, yaitu darah penyakit. Namun haid ini adalah keluar secara normal, secara sehat di waktu-waktu yang khusus, yang biasanya ada halaman 28 ada. Yang biasanya waktu-waktu yang khusus itu diketahui oleh wanita yang haid, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada syai'un kata bahwa ala banati Adam. Haid itu merupakan sesuatu yang Allah tetapkan atas putri-putri daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka terlalu mar'ah alati balagot disasinin wa akhir zaman minafati. Maka bila mana wanita itu melihat daripada darah, ya, dan mana dia sudah sampai usia 9 tahun, dia melihat keluarnya darah daripada kumpul kemaluan depan, maka wajib padanya untuk antar tani'ah minas sholat, untuk mencegah daripada sholat. Yang berarti dia dilarang untuk melakukan sholat. Wassaum, juga mencegah diri dari puasa, karena otomatis puasanya batal karena dia keluar daripada haid, otomatis batal puasanya. Wayahrumu ala zawjiyah, cuma bedanya nanti kalau sholat itu tidak wajib untuk diqadha. Sedangkan puasa itu wajib untuk diqadha. Sholatnya tidak wajib untuk diqadha karena sholat itu tiap hari. Kalau dia diwajibkan setiap kali haid untuk mengqadha, akan berat. Satu hari 5 kali, kalau dia haid kadang 7 hari, dia harus mengqadha 35 kali sholat itu. Kemudian wajib alaihi at-tamtani min as-shalah wa shaum. Jadi dia dilarang kalau sudah haid itu datang, maka dilarang sholat, dilarang daripada puasa. Wa yahrum ala zawjiyah wa tuan, dan haram bagi suaminya untuk mengumpuli istrinya ketika haid. Sawa'un kana damu aswad atau ahmar atau asfar atau bihi kudrah, sama, baik itu darah itu berwarna aswad, kehitaman, atau ahmar, merah, atau asfar, kuning, atau kudrah, ini keruh. Ya nafsu keruh sebab warna kekuningan, wal kudratu, dan juga kecoklatan atau keruh, itu haid, itu masih dihitung haid. Bagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, para wanita itu melaporkan ke Siti Aisyah ketika mereka haid, melaporkan kepada ada kapas itu masih berwarna kuning atau kecoklatan atau keruh. Maka Siti Aisyah bilang, kuning dan warna kuning atau keruh itu masih dihitung sebagai haid sampai engkau melihat daripada kapas itu bersih. Ya. Kemudian rumah ini sama dan yauman walayla. Kemudian kalau darah itu keluar sehari semalam,
berlangsung ini 24 jam atau lebih, maka tabayyana annahu damul haid bahwa menjadi jelas bahwa itu adalah darah haid dengan syarat keluarnya paling tidak 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa ini qata'a qabla mudhi yaumin wa lailah. Dan kalau darah itu terputus, tidak keluar lagi sebelum lewat 24 jam, sebelum lewat 1 hari 1 malam, walam ya'ud bi mudati 15 yawman min dhuhurihi, dan dia tidak kembali lagi darah itu besoknya atau lusanya sampai dalam rentang 15 hari tidak kembali lagi, berarti itu darah fasad atau darah mufasad, darah penyakit. Kalau kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari semalam. Nah, tapi kalau kurang dari sehari semalam terus besok keluar lagi, besoknya lagi, terus kalau dijumlah itu 24 jam, maka itu masih dikatakan haid. Tapi kalau ini yang dimaksud tadi ini barusan adalah kalau dia tidak sampai 24 jam kemudian tidak kembali lagi, besoknya sampai dalam tempo 15 hari tidak kembali lagi, maka itu kurang 24 jam itu dipastikan itu darah fasad atau darah penyakit. Wajib alaiha qadha sholat lagi kalau kata, maka wajib bagi dia mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan. Tapi kalau dia menyangka itu haid terus dia meraih sholat, dikira itu haid, ternyata besok tidak kembali, lusanya tidak ada lagi, maka dia yang ditinggalkan itu wajib dia kodok, karena ternyata itu bukan haid, ternyata itu bukan haid, karena kurang dari 24 jam dan tidak kembali lagi dalam tempo 15 hari, dalam rentang waktu 15 hari. Kalau kembali lagi besoknya atau lusanya keluar lagi, 1 hari berhenti, besok keluar lagi, sampai dalam tempo 6, 7 atau 15 hari baru berhenti, nah ini bisa dipastikan itu baru dikatakan haid dengan syarat jumlahnya itu kalau diperkirakan lebih dari 24 jam. Kemudian amal yang apa beliau mulailah. Akan tetapi kalau dia terputus darah itu sebelum sehari semalam, walaupun ada, akan tetapi darah itu kembali lagi besoknya. Dia belum sampai sehari semalam, katakanlah darah itu tidak keluar terus, mungkin keluar 1 jam, dia berhenti, keluar lagi, kita 10 jam atau tidak sampai 7 jam, kalau di total sekitar umpama. Kemudian besoknya baru balik lagi. Setelah berhenti besoknya kembali lagi, atau mabadahu atau setelahnya, ini setelahnya hari kedua, hari ketiga tidak keluar umpama, hari ketiga balik lagi darah itu keluar lagi sampai sempurna 15 hari. Watakamala bil aid arba'in wa ishruna sa'ah, dan menjadi sempurna bil aid darah yang kembali itu lusanya, dan besoknya kalau di total diperkirakan lebih dari 24 jam. Maka di sini jelas bahwa itu adalah darah haid. Fajami'u haidun, maka seluruhnya itu haid. Contoh hari pertama dia keluar, hari kedua berhenti, ketiga keluar lagi, keempat berhenti, kelima keluar lagi, sampai 15 hari. Yang dijumlah itu kalau dijumlah total jelas lebih dari 24 jam. Maka selama 15 hari tadi haid. Artinya walaupun hari yang kosong dari keluar darah itu masih tetap secara muktamad masih tetap dihitung hari haid. Jadi dia tetap baik sholat. Misalnya Allah yazid dam ala 15 yawman. Syaratnya dikatakan haid itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau keluar terus sampai lebih dari 15 hari, ya ini penyakit, itu istihadah. Failah fatajil dia akamul mustahadah. Nanti hukum istihadah itu ada kita jelaskan sendiri. Kemudian sekarang paling sedikitnya haid dan paling umumnya dan paling banyaknya. Umumnya
paling sedikitnya, kemudian umumnya berapa hari, dan banyaknya berapa, paling banyaknya berapa. Nah, kalau haid paling sedikitnya haid ada sehari semalam, yaumun walailah, kita rumah. Jadi kadar sehari semalam, bahwa arba wa ishruna sa'ah mati solid jamil mu'tad. Jadi 24 jam bersama dengan bersambungnya darah itu keluar. Ya, keluar itu bisa diketahui kalau seandainya ada kapas, itu tetap kapasnya itu ada bercak darah masih, berarti itu masih keluar. Ya itulah wudi akutratun itu. Sekiranya diletakkan kutrat kapas aunahuya atau sebangsanya tata wasat, maka kapas tadi akan menjadi terkotori dengan warna darah. Jadi umumnya 24 jam berlangsung terus, ya, berlangsung terus selama 24 jam itu minimal. Walibuhu umumnya ya minimal 24 jam. Umumnya situn ausabawat 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Kemudian aktaruhu paling banyaknya khamsata asyara yauman 15 hari. Kalau kamu sudah mau anjaumin walailah, seandainya darah itu kurang dari 1 hari semalam, keluar tapi kurang, tidak sampai sehari semalam, tidak sampai 24 jam, atau zada ala khamsa ta'asyara bilayaliha, atau lebih dari 15 hari, kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam, atau lebih dari 15 hari, maka itu istihadah. Bukan darah haid tapi istihadah, yaitu penyakit. An-nifas, dalam masalah nifas, bahwa damul kharij akibat wiladah, darah yang keluar ya setelah melahirkan. Apa zamani lahdoh, paling sedikitnya nifas itu sekejap saja keluar, sebenarnya keluar darah nifas sekejap, setelah itu suci lagi. Itu suci Siti Fatimah. Siti Fatimah itu disebut al-batul, artinya yang memutuskan dari selain ibadah. Jadi dia murni untuk beribadah kepada Allah. Beliau disebut al-batul karena itu hampir tidak pernah haid. Dan juga kalaupun nifasnya cuma sekejap, begitu suci lagi kembali kepada ibadahnya, maka disebut al-batul. Siti Fatimah itu dijuluki al-batul. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, paling sedikitnya sekejap. Ghalibuhu paling umumnya, yang umum arba'una yauman 40 hari. Waktaruhu paling banyaknya situna yauman 60 hari. Tapi di sini jarang saya rasa 40 hari. Ya, makanya ada tahu, tempe. Kalau di sana dari makannya, pola makan dari pola hidupnya berbeda. Bisa sampai 40 hari, bahkan paling banyaknya 60 hari. Paling banyaknya. Kalau Jawa sedang sitina yauman, bahwa istihadah, kalau darah itu lebih dari 60 hari, maka itu istihadah. Kalau lebih dari 60 hari, itu istihadah. Nah, sebaliknya, karena secara fikih ya, saya juga belum pernah tanya secara khusus dalam dunia kedokteran. Secara ulama fikih itu mengatakan kalau wanita hamil itu mungkin haid. Ulama fikih. Jadi bisa jadi haid ke nifas itu kadang-kadang tidak ada jeda. Jadi umpama menjelang melahirkan dia keluar darah, setelah melahirkan nyambung pada darah nifas, bisa jadi. Jadi darah sebelumnya adalah haid. Tapi nifas ke haid itu jedanya 15 hari. Kalau masih dalam tempo jangka 60 hari. Contoh, setelah keluar dan setelah melahirkan, hari pertama tidak keluar darah, besoknya dia nifas. Hari kedua, hari ketiga tidak keluar, hari keempat
setelah melahirkan keluar lagi. Terus begitu sampai hari ke 10 katakanlah. Sampai hari ke 10 berhenti terus hari 11, ke 12, 13 sampai hari ke 25. Jadi sudah 15 hari dari hari ke 10 sampai hari ke 25 sudah 15 hari. Hari ke 26 keluar darah. Nah ini kemungkinan darah haid. Jaraknya karena 15 hari. Tapi kalau belum sampai 15 hari itu masih dihitung nifas selama masih dalam tempo 40 atau 60 hari. Selama dalam tempo 60 hari. Jadi setelah 10 hari keluar hari pertama atau hari kedua baru keluar. Keempat, hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10 keluar. Hari ke-11, 12, 13 berhenti umpama. 14 keluar lagi, ini masih nifas. Karena jaraknya tidak sampai 15 hari. Atau hari kedua sampai ke 10 secara selang-seling dia tidak keluar sampai hari ke 10. Hari ke 10 berhenti umpama, baru hari ke 20 keluar lagi. Jadi masih nifas karena masih 10 hari adanya masih dihitung nifas. Dan nifas ini sama hukumnya dengan haid. Jadi hari yang dimana dia tidak keluar darah itu masih dihitung nifas. Selama masih proses nifas, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sama dengan haid. Jadi ada cuti, ada playnya. Bapak-bapak tidak ada. Ini khusus yang cuti ini ibu-ibu. Cuti hamil, cuti. Bapak tidak ada cutinya sholat itu terus. Kemudian Wa'aktaru situna yauman, paling banyaknya 60 hari. Walau jawazat dam sitina yauman wa wajhadah. Kalau darah itu lebih atau melewati dari 60 hari, maka itu istihadah. Itu dalam penyakit. Sama dengan tadi, kalau haid lebih dari 15 hari, darah itu keluar lebih dari 15 hari, berarti itu istihadah. Sekarang haid sudah, nifas sudah, sekarang suci antara dua haid. Suci antara dua haid. Apa nuturi banyak haidotin komsata asyara yauman bilayaliha. Paling sedikitnya suci antara dua haid. Haid pertama sampai haid berikutnya paling sedikitnya suci itu 15 hari. Artinya kalau haidnya 15 hari, maka sucinya kurang lebih 15 hari sehingga siklusnya 1 bulan. Walau dari aktarihi, tidak ada batas paling banyaknya suci. Kadang wanita itu sebulan haid, kadang 2 bulan. Belum tentu hamil juga kan ada 2 bulan haid. Kemudian walau dari aktarihi, tidak ada batas paling banyaknya suci itu paling banyak berapa, tidak ada. Tapi umumnya suci itu 23 atau 24 hari. Artinya kalau haidnya 6 hari, sucinya biasanya 24 hari. Kalau haidnya 7 hari, biasa sucinya 23 hari. Jadi genap siklusnya 30 hari. Kalau haid sab'an, seandainya wanita itu haid 7 hari, waktu adam asyran, lalu terputus darah itu 10 hari. Jadi haid 7 hari, terus setelah itu terputus darah itu 10 hari. Kemudian setelah 10 hari keluar darah lagi, maka itu istihadah, karena belum waktunya haid lagi. Karena suci antara haid pertama ke haid kedua itu minimal 15 hari. Ya, maka yang kedua itu istihadah. Yang kedua itu istihadah. Yang pertama haid umpama, yang kedua itu istihadah. Jadi nggak sampai 15 hari, umpama 10 hari kok keluar darah lagi dari haid yang pertama, yang 7 hari tadi. Tapi yang kedua itu darah istihadah. Karena ulang yang dibayar haidotan karena belum berlalu antara dua haid paling sedikitnya suci, yaitu 15
hari, belum sampai 15 hari. Wa maturul ladzi baina nifas wal haid fa aqallulah Allah. Adapun suci antara nifas dan haid itu paling sedikitnya lahadhah, sekejap. Wallahu a'lam. Ini mungkin maksudnya antara haid ke nifas, sebab dibedakan suci antara haid ke nifas sama nifas ke haid. Itu bisa dirujuk di kitab Nailur Roja Syarah Sabinatul Najah. Artinya kalau suci antara haid ke nifas itu cuma sekejap. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi sebelum melahirkan dia haid, terus melahirkan, menjelang melahirkan berhenti haidnya, pas melahirkan dalam beberapa lama keluar nifasnya sedikit. Jadi ada jeda antara darah haid dengan nifas itu bisa jadi jedanya cuma sekejap. Tapi dari nifas ke haid itu 15 hari selama dalam tempo 60 hari haid, 60 hari nifas tadi. Tapi kalau keluar dari 60 hari nifas bisa jadi ke haid, ke haid berikutnya bisa jadi kayaknya cuma sekejap atau 1 hari saja. Contoh dia nifasnya panjang sampai 60 hari dengan selang-seling, entah 1 hari keluar atau 1 hari keluar, 2 hari tidak keluar, atau 1 hari keluar, 1 hari tidak, sampai 60 hari. 60 terus besoknya tidak keluar, terus 62 hari ke 62 keluar lagi, aja bisa kemungkinan itu sudah ada haid. Tapi kalau yang dimaksud istihadah itu nyambung terus sebelum 60, ya, jadi keluar hari pertama, hari ke-5 keluar, hari ke-7 keluar, hari ke-10 keluar, hari ke-15 keluar, hari ke-20 keluar, terus hari ke-25 keluar, hari ke-30 keluar masih, ya, kan masih nifas, karena nifas kan paling mentok 60 hari. Terus begitu, selang-seling yang kakeknya sampai 15. Sebab kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau kakek berhentinya 15 hari dari darah nifasnya, itu kemungkinan yang kedua itu haid. Ya. Terus keluar hari ke-35, hari ke-40 keluar lagi, 41 berhenti, hari ke-44 atau 45 keluar lagi, 50 keluar lagi, hari ke terus 50 itu 54 atau 53 keluar, hari ke-57 keluar, 59, 60 terus, oh itu merembet sampai 61, 62 terus. Nah, ini berarti yang sisanya itu istihadah, karena tidak mungkin lebih dari 60 hari. Tapi kalau ada jeda terus keluar darah lagi, kemungkinan bisa jadi haid yang setelah 60 itu. Jadi kakek nifas ke haid itu 15, itu berlaku kalau selama masih temponya 60 hari nifas, itu berlakunya 15 hari kakek dari nifas ke haid. Tapi kalau sudah di luar 60 itu bisa jadi jedanya tidak sampai 15 hari, mungkin 1 hari, mungkin sekejap bisa jadi haid setelah itu. Kemudian istihadah sekarang. Ini lagi juga harus mengerti, karena wanita itu yang dia tidak mengerti ilmu semacam ini, yang wajib dia ketahui, dia boleh tanpa izin, ya bukan ngajari kurang ajar, boleh tanpa izin suaminya untuk keluar kalau suaminya tidak bisa ngajari. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sunnah, dia tidak boleh keluar tanpa izin suami kalau ilmu itu tidak wajib. Tapi kalau ilmu yang wajib seperti ini, walaupun tidak dapat izin, dilarang ngaji sama suaminya, kalau dilarang ngaji, suaminya harus ngajari konsekuensinya. Ya, orang iso, ya, jangan melarang istrinya keluar untuk ngaji di luar. Ya harumu bil haidi wa nifas asittatul umur allati tahrumu bil junub. Belum, istihadah dulu. Istihadah adalah hadathun daim. Istihadah itu jenis hadas yang terus menerus. Seperti kalau dalam laki-laki itu biasanya beser, keluar air kencing terus menerus. Ini beser atau istihadah, keluar darah terus. Ini disebut dalam istilah fikih hadas daim. Hadas daim itu berarti hadas yang terus menerus keluar hadasnya. Nah, nanti hadas daim ini ada hukum sendiri bersucinya. Hadas daim ini apa tidak sholat? Tetap wajib sholat selama nyawa dikandung badan, pikiran akal sehat masih ada, wajib sholat. Ya. Jadi istihadah itu
Satu jenis hadas daim pada wanita. Itu keluarnya apa itu? Ada mukhrij fi ghairi ayam nifas. Pengertian istihadah adalah darah yang keluar di bukan hari-harinya haid dan bukan hari-harinya nifas. Sebab wanita itu yang sudah terbiasa, dia biasa mengenali darah haidnya dengan sifatnya. Sifat darah haid dengan darah bukan haid biasanya berbeda. Haid lebih kental, warnanya juga lebih pekat dari darah biasa. Atau kalau memang ada yang sama sifatnya, darah haidnya itu, biasanya digunakan kebiasaan dia. Kalau sama sifatnya darah haid dan bukan haid, itu digunakan kebiasaan dia. Biasanya kebiasaan itu kapan? Kebiasaan itu yang terakhir bulan kemarin ya, itu biasanya berapa? Ya itu yang digunakan. Ini kalau tidak bisa digunakan pembedaan dari segi sifat darah. Nah, istihadah itu biasanya darah yang keluar di bukan hari haid. Itu yang lebih tahu yang punya darah. Ya, langsung dari ikut punya darah tidak tahu. Terus wawai ayam nifas, dan bukan juga di hari nifas. Jadi bukan di hari haid, bukan di hari nifas dia keluar. Itu istihadah. Atau nakis an yaumin wa lailatin, atau kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam dalam haid, atau lebih dari 15 hari dari haid, atau lebih dari 60 hari kalau pada nifas. Itu istihadah. Pokoknya bukan di luar, yang di luar hari-hari haid, di luar hari nifas, itu sebut istihadah. Bagaimana hukumnya wanita yang terkena istihadah? Annaha tahiratun wa hukmul mar'ati mustahadah annaha tahiratun. Hukum wanita yang kena istihadah itu hukumnya suci, sebab darah istihadah itu bukan darah nifas, bukan darah haid. Karena darah nifas, darah haid itu menghalangi ibadah, tapi istihadah tidak ada kaitan sama penghalang ibadah. Jadi dia tetap hukumnya suci, tetap wajib sholat, wajib puasa. Fatajibu alaiha sholat wa shom. Wa yajuzu li zawjiha ityana, dan boleh bagi suaminya untuk mengumpuli istrinya karena bukan haid, bukan nifas. Wa yajibu alaiha idza aradat sholat taghsil wajhaha tashwahu binawi qutnah wa taqsibu ila tata'adda bihima. Ya. Dan wajib atas perempuan tadi, wajib yajibu alaiha idza aradat sholat, kalau dia hendak sholat wajib apa? An-tawsila farjahu, untuk membersihkan kemaluan atau kumpulnya dari darah istihadah tadi, wa tahsyuahu, ya, dan menyumbatnya, disumbat supaya tidak keluar dari istihadah itu. Binawi qutnah, dengan semacam kapas atau semacamnya. Terus sekarang sudah banyak teknologi untuk itu. Wa taqsibuhu, dan kalau perlu diikat supaya tidak keluar. Kalau ternyata disumbat itu tidak pengaruh, maka harus diikat. Kalau tidak pengaruh, ilam tata ada bihima, kalau tidak merasa terganggu. Wala yajibu alaiha hajbu ila tajat ila kan rasaimah. Dan mengikat dan menyumbat dan mengikat itu memang tidak wajib. Kalau seandainya tidak disumbat dan tidak diikat, itu dia sekedar dikasih aja, dia sudah tidak sampai keluar. Maka kalau sifatnya seperti itu memang tidak wajib. Tapi kalau memang sampai keluar, kalau seandainya tidak disumbat, maka itu baru wajib disumbat, atau kalau perlu dia ikat. Wakanat wa yusoimah, itu pun kalau dia tidak sedang puasa. Sebab memasukkan benda ke lubang yang terbuka ketika puasa itu hukumnya juga membatalkan puasa. Baiklah, terhadap cilai wakanat soimah terhadap mana ya? Kalau dia tidak perlu untuk disumbat atau diikat, atau dia puasa, maka tidak perlu disumbat atau diikat. Wajib, tidak wajib. Bagi azamu so'iman tarku, bahkan wanita yang sedang puasa wajib meninggalkan untuk mengikat itu tadi, atau menyumbat pengaruhnya atau istihadahnya tadi. Sumbat atau baru kemudian wudu. Jadi urutannya dibersihkan dulu, kemudian kalau perlu disumbat atau diikat, kalau tidak ya sudah biarkan
langsung setelah dibersihkan, setelah bersih baru langsung cepat-cepat wudhu. Ini tidak boleh dijeda terlalu lama, tidak boleh dipisah terlalu lama. Beda dengan orang normal. Di sinilah letak perbedaan bersucinya, ya, bersucinya orang yang kena hadas daim, hadas yang terus-menerus tadi, baik wanita istihadah maupun laki-laki yang umpama kena beser, di penyakit prostat, habis operasi itu kadang-kadang kencing itu keluar tanpa penyakit prostat. Ya, saya pernah ada satu jamaah pengajian tuh, ya, sudah sepuh, karena operasi itu prostat itu dia hanya jadi kalau kadang kencing itu keluar tanpa beser. Orang yang seperti ini hadasnya daim, ini saya katakan tadi di awal bersucinya beda. Bedanya apa? Itu tadi antara dia membersihkan kemaluannya sama dia wudhu itu tidak boleh dipisah terlalu lama. Jadi cepat-cepat dia, kalau laki ya cepat-cepat setelah besok dia tuntaskan kencingnya, setelah itu dia sinjak, cepat-cepat dia wudhu. Nah sebelum wudhu dia sumpah, takut terjatuh di tempat sholat, maka dia sumpah pempes atau apa semacam lah. Pokoknya dia tahan supaya jangan sampai jatuh di. Jadi saya ikutkan juga pembahasan masalah beser ini ya, karena kasusnya sama, cuma yang satu darah, yang satu itu air kencing. Kasusnya sama, jadi sama-sama hadas daim, hadas yang langgeng keluar terus. Nah maka setelah dia bersih diri, setelah dia bersuci, bersihkan maluannya, cepat-cepat dia wudhu. Cepat-cepat dia wudhu, ya kudu jami mazhab pada keluar. Tapi syaratnya jami mazhab semua yang disebut itu baik bersucinya maupun wudhunya itu harus setelah masuk waktu. Kenapa? Karena ini bersuci sifatnya darurat dan tidak ada darurat sebelum masuk waktu sholat. Ya. Ini sekarang kan belum masuk waktu maghrib. Apa ada darurat untuk sholat maghrib? Belum ada. Karena sifatnya darurat, berarti kan tidak ada darurat kecuali setelah masuk waktu sholat. Maka mereka, orang yang seperti tadi itu tidak boleh bersuci, tidak boleh wudhu kecuali setelah masuk waktu sholat. Jadi mau maghrib, ya nanti tunggu mancing. Sudah mancing, cepat-cepat dia bersihkan, cepat-cepat dia wudhu. Belum mancing, mumpah kurang 5 menit, tak boleh. Angkat siap-siap daripada nanti sebelum masuk waktu belum boleh. Karena ini sifatnya darurat dan tidak ada darurat sebelum masuknya waktu sholat. Walaupun itu berwudu dengan mualah, sekaligus syaratnya itu mualah. Ya mualah itu bersinambung, nuli-nuli ya langsung sinambung. Jadi kalau orang sehat normal, wudunya itu boleh dicicil. Jadi umpama kita wudhu di rumah, muka, tangan, tiba-tiba airnya habis, lari ke masjid, ya. Sudah kering sampai di masjid, muka sama tangannya sudah kering, tidak apa-apa. Selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, dia lanjutkan apa? Kepala, kaki. Ini kalau wudhunya orang normal yang tidak kena hadas daim tadi. Tapi kalau orang kena hadas daim, itu wudhunya harus yaitu sinambung. Jadi antara muka belum kering, cepat-cepat dia basuh tangan belum kering, cepat-cepat dia basuh kepala, langsung cepat-cepat basuh kaki. Tidak boleh dijeda atau dikasih waktu senggang gitu, tidak boleh. Apalagi sampai kering anggota yang dibasuh tadi baru dilanjutkan. Itu kalau normal boleh seperti itu, tapi kalau dalam keadaan hadas seperti ini dia harus langsung. Jadi langsungnya itu antara bersuci dengan wudhu harus langsung. Antara anggota wudhu yang satu ke anggota wudhu yang lain juga harus langsung tanpa dijeda. Terus antara wudhu dengan sholatnya juga harus langsung tanpa dijeda. Boleh dijeda cuma untuk kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah. Boleh dijeda. Tapi kalau bukan untuk kemaslahatan sholat itu tidak boleh. Jadi setelah wudhu langsung dia sholat. Oh ya urutannya. Jadi dia bersihkan dulu kemaluannya, coba-coba dia tutup kalau perlu, langsung cepat-cepat wudhu, langsung sholat. Itu urutannya. Dan itu harus segera. Tidak boleh dijeda terlalu lama. Walaupun biar tansilah wudhu ya, walaupun ada wudhu dengan mualah. Di wudhunya itu harus mualah tadi, harus sinambung ya, harus sinambung.
Biar taksilal udwatani qabla jamil awal ini. Apa sinambung itu? Membasuh anggota yang berikutnya sebelum kering anggota yang pertama. Jadi membasuh anggota wudhu berikutnya sebelum kering anggota pertama. Membasuh tangan berarti sebelum wajahnya kering. Itu namanya sinambung. Wajibu alaiha ba'dal wudhu al-mubadar bisolahin. Wajib bagi wanita tadi setelah wudhu cepat-cepat sholat. Tidak boleh menunggu terlalu lama juga. Baik akhirah dari masalah sholat. Kalau dia akhirkan untuk selain kemaslahatan sholat, wajib alaiha i'adatul ghusli lil fardhi, maka wajib bagi dia mengulang dari awal. Jadi bukan mengulang wudhunya lagi, mengulang dari awal. Harus bersuci lagi, harus ditutup lagi, harus wudhu lagi. Kalau dia sampai terlalu lama antara wudhu dengan sholatnya, dia harus mengulang lagi dari awal. I'adatul ghusli fardhi wal hashwi, mengulang menyumbatnya tadi, wal ta'sib mengikatnya tadi, dan mengulang wudhunya. Bila bimailah kalau masalah sholat berbeda kalau waktu senggangnya itu untuk kemaslahatan sholat, menunggunya tadi untuk kemaslahatan sholat. Seperti apa? Intidharil jamaah, seperti menunggu sholat jamaah. Fala yajib alal isti'naf, maka tidak wajib bagi dia untuk isti'naf, untuk memperbarui. Jadi kalau nunggunya untuk kemaslahatan sholat, tidak perlu memperbarui dari awal. Tapi kalau nunggu terlalu lama, bukan untuk masalah sholat, dia harus ulang dari awal, bukan wudhunya saja, tapi dari awal dia harus ulang. Bersucinya, dia sumbat lagi, dia wudhu lagi, so dia sholat. Wajib alaiha tajdidul isobat orang kulli, dan wajib atas wanita yang kena istihadah, juga laki-laki yang kena beser, yang hadasnya terus, itu wajib bagi dia memperbarui sumbatan atau ikatannya tadi, dan bersucinya itu wajib diulang setiap sholat fardu, seperti tayamum, seperti setiap kali sholat fardu dia harus ulang lagi itu. Jadi nanti umpama isya dia ulang lagi. Seperti tayamum, karena itu darurat. Dan apa yang keluar di tengah-tengah sholat, kalau sudah dia lakukan caranya benar seperti tadi, kalaupun dia keluar tengah-tengah sholat itu dimaafkan. Kalau sudah benar seperti tadi lah caranya, asal benar, ini langsung sesuci langsung disumbat, kalau perlu langsung wudhu, langsung sholat. Kalau seperti ini caranya betul, dia di tengah-tengah sholat tiba-tiba keluar, makanya tadi kan disarankan harus disumbat kalau khawatir mengotori tempat sholat, baik itu air kencing maupun darah istihadah. Ya, disumbat supaya tidak jatuh di tempat sholat. Adapun yang keluar tengah-tengah sholat itu sudah dimaafkan, karena memang hadasnya terus menerus. Gimana dia tidak mungkin bisa lepas. Sedangkan sholat tetap wajib selama nyawa masih ada, akal masih sehat, sholat wajib. Kecuali orang gila yang tidak wajib sholat, hidup tapi tidak wajib sholat, ya, atau anak kecil yang belum balik.